Soal upgrade, di sini kita mau bongkar nih atau overhaul ya. RD ini SLX, nanti kita akan bongkar karena ini ada problem. Jadi kalau shifting nih di bagian clutch-nya tuh kalau udah begini, terus dia nggak balik lagi begini nih. Ini suka ada problem kayak gitu kan. Kemarin saya XT juga kayak gitu, terus si Deore juga kayak gitu. Biasanya tuh penyebabnya kalau udah lama nggak dipakai nih. Jadi misalnya udah karena musim hujan mungkin ya, terus ditaruh udah gitu aja. Ya udah, begitu mau dipakai lagi toto lah kok ini pas mau shifting nggak balik begini lagi nih. Akhirnya daripada makin parah, mendingan kita bongkar sekalian bersihin si RD ini. Dan nanti ini bisa dipraktekin nggak cuman ke SLX ya, jadi berbagai macam RD, terutama Shimano, kurang lebih prinsipnya sama. Oke, siap. Nah, pas banget nih sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu subscribe channelnya Bukalapak, supaya channel Bukalapak nih menjadi 1 juta subscriber. Dan di Harbolnas 12.12 Bukalapak kali ini kita banyak sekali promo, diskon belanja, dan juga barang-barang masa kini nih. Semua barang-barang baru dan ngetren, harganya mulai dari 12.121 setiap jam 12 siang. Jadi catat nih ya, dari periode tanggal 27 November sampai dengan 12 Desember. Nah, jangan lupa nih, juga akan ada bobol kilat di periode tersebut. Diskon bobol kilat dapat kalian lihat dan tunggu di aplikasi Bukalapak. Tentunya nih masih dengan diskon 80% plus no ongkir sepuas-puasnya. Waduh, menarik banget nih. Nah, jadi buruan nih segera dicek barang-barangnya yang harganya pasti miring. Dan diskonnya nih 80% plus no ongkir sepuas-puasnya. Dan masih lanjut sampai 21 Desember. Yuk, buruan! Oke, itu tadi promonya. Bisa kalian lihat dan ya menarik sekali. Dan untuk alat-alatnya dan bahan, waduh ini udah kayak mau masaknya video Bu Siska ya, tapi ini kita benerin RD. Oke, yang pasti kalian siapin RD-nya dulu. RD-nya udah kalian copot ya, jadi copot rantai dulu, lalu copot kabelnya juga, dan lepas nih pakai kunci 4 atau 5 ya. Nah, ini RD-nya. Lalu kita siapin juga degreaser. Oke, degreaser ini buat peluntur kotoran, jadi nanti kotorannya kita semprot, kita sikat, dan kita bersihkannya pakai semprotan ini. Ada juga grease. Oke, grease-nya ini jadi nanti kan udah dibersihin nih. Nah, biar nanti nggak karatan, itu kita kasih grease lagi, dan juga biar lebih smooth ya. Ketika dioperasikan nanti. Kalian punya ini, obeng plus. Gak usah yang gede-gede, karena nanti buat masang dan mencopot si bagian stopper di bagian cage-nya. Ini penting siapkan. Lalu juga kunci L nih, kalau kalian punya bike tool bisa cukup pakai bike tool aja. Kalau punya yang gini lebih enak karena lebih fleksibel. Jadi nanti untuk mencopot bagian cage, bagian pulinya juga bisa pakai ini. Oke, si kunci L. Oke deh, langsung aja ya tipsnya kita simak. Jadi ini mungkin agak lama videonya, tapi nggak apa-apa karena ini cukup detail ya dan partnya rumit. Jadi biar bisa masang kembali gitu ya. Takutnya nanti kalau buru-buru tuh ada yang kelewat gitu, karena ini perintilannya bagiannya banyak. Simak aja. Oke, pertama-tama kita buka bagian pulinya dulu ya, sebelah sini nih yang bawah. Ini pakai kunci L. Jadi pakai kunci L 3 ya. Ini bagian sini, oke. Yap. Mudah saja. Oke, kita amanin di sini tempat. Right. Lalu selanjutnya bagian baliknya nih. Ya, kita buka juga, masih sama kunci L 3. Right, kita amanin dulu. Nah, di sini sudah kebuka ya bagian cage luarnya. Ini ada oleh-oleh nih, ada kemarin sisa belusukan, ini kita buang.
Ini juga pulinya. Yap, kita amanin dulu. Nanti kita bersihin. Nah, di sini udah kebuka nih. Sebelum kita lanjut bongkar, ada baiknya ini. Oke, kita bersihin dulu. Saya pakai degreaser nih dari Getrade ya, Getrade Mic Cleaner untuk ngebersihin. Oke, disikat. Bisa dilap langsung pakai kain, atau misalnya kalau kalian punya tisu juga boleh ya, seperti ini. Ini kadang kalau nggak dibongkar cukup sulit ini untuk ngebersihin bagian ini ya. Jadi ada baiknya mumpung dibongkar kita bersihin. Nice. Dilap bagian yang tidak diperlukan. Kalau kurang zoom, ini nanti saya zoom ya. Untuk sisi luarnya juga boleh dibersihkan. Yap. Ini masuk ke cage-nya. Oke, ini ada sisa-sisa kotoran yang menumpuk. Langsung rontok, saudara-saudara. Ini proses kayak gini nih, jangan kemerungsung ya kalau pas lagi ngerjain. Jadi nikmati saja prosesnya. Dan kalau untuk ngebongkar bagian cage sih sebenarnya gampang nih. Tidak nggak susah-susah banget lah, nggak ada tips khusus. Pulinya nih, ini kotor banget ya. Kita semprot aja. Ini cukup satisfying membersihkan bagian ini nih. Karena kalau hasilnya memuaskannya, benar-benar kayak tuh kotorannya pada satisfying sekali. Dan untuk SLX nih, bagian pulinya dia nggak ada bearingnya, beda dengan XT yang punya bearing. Si SLX nih nggak ada. Coba kita korek ya dengan ini nih. Iya, tuh guys. Selanjutnya kita buka di bagian ini nih, bagian clutch-nya nih. Kan ada beberapa baut ya. Ini kalau nggak salah pakai yang 2 ya, benar. Kayak ini ada 3, 1, 2, 3. Ini kita buka aja. Kalau XT dia ada 4, ada tensionernya. Kalau SLX nggak ada, jadi lebih mudah. Oke. Kita buka 1. 2 sampai bunyi tak gitu ya. Biasa karena pertama kali kan memang lebih keras. Sama mungkin dia ada Loctite-nya. Kita amankan bautnya, taruh di sini nih. Sorry kalau misalnya agak ketutupan tangan saya.
karena agak sulit untuk angle tertentu. Dan yes, ini kita buka, tinggal diangkat aja. Nanti dia di dalamnya ada karet sealnya. Ini kondisi saat ini nih. Coba saya detailin kameranya. Ini RD-nya bisa dilihat di sini cukup, bukan cukup sih, emang kotor banget nih. Dan harus menjalani pembersihan ulang. Right, nanti kita grease ulang, dibersihin dulu tapi. Yap, nah di bagian ini harus di zoom nih karena cukup detail, yes. Ini kan ada bautnya nih, sama dia pakai baut 2 ya. Nanti kita buka dulu. Oke, ini setelah kita buka, copot. Nanti baru kita ambil si bagian ini berserta ini nih. Nah, kalau apa namanya, pertama kali biasanya nih nyangkut nih, susah dibuka, nanti kita congkel. Yap, kita buka. Nah, ini pastikan juga posisi locknya nih, nanti jangan ketukar ya. Oke, ini kita buka dulu nih bautnya. Bautnya udah kebuka. Yap, nanti tinggal kita congkel. Nggak usah dicongkel, maksudnya langsung aja, dia udah otomatis keambil. Nanti kita bersihkan nih bagian clutch-nya. Idealnya sini apa namanya, cukup keras nih untuk ngebuka. Kalau punya obeng apa namanya, minus ya, min, bisa dibersihin, diambil maksudnya. Oke, untuk shieldnya tuh kotorannya pada keluar semua guys. Ini kita bersihin juga nih, baru nanti kita regrease ya. Lupa ditatakin, jadi kotorannya pada ke meja. Harusnya dikasih alas nih kayak tadi. Kita bersihin bagian clutch-nya sebelum nanti kita bongkar bagian yang belakang nih, yang apa, pernya ya. Nih, sambil didorong ya. Nah, udah bisa diambil. Nih bagian apa namanya, saya lupa nih namanya apa nih. Udah bisa diambil, ini kita bersihkan juga. Karena dari sini butuh apa ya, sedikit trik. Ini yang pertama, kita copot baut limiternya dulu nih ya. Jadi ini gunanya apa, ketika ini dia kesangga di bagian ini kan, kayak ada yang menyangga nih. Nah, kalau ini dicopot baru kita putar, nanti bisa nyopot si bagian apa namanya, pernya. Oke, kita tahan seperti ini, baru kita gunakan obengnya. Oke, udah berhasil. Kalau nyopot sih masih rada gampang nih,
Yang repot nanti pas masangnya. Yap. Ini otomatis bisa kesini nih. Nah, dia berputar tuh. Yap. Spare-nya nanti baru kita copot bagian si belakangnya nih, catch belakang. Nih kita putar ke belakang ya. Gini. Ya berhasil. Agak keras teman-teman. Akhirnya kita berhasil buka nih sampai keluar. Wow, kacau nih kotorannya nih. Kacau nih kotorannya nih. Di bagian pernya nih terdapat banyak kotoran ya. Jadi kayak mungkin tanah masuk. Ini yang kadang menyebabkan seret dan shiftingnya tuh nggak enak. Juga masuk ke bagian si catch spare-nya. Nanti kita bersihkan juga. Yap. Seperti biasa kita ambil degreaser bagian catch-nya aja dulu ya, yang gampang. Ini kalau nggak dibongkar gini nih nggak ketahuan soalnya kotornya seberapa ya, jadi harus memang kita bongkar untuk melihat seberapa kotor dia. Yap, bersih. Nah kalau si pernya ini sih, kalau saya tuh kadang mending direndam aja sih, kalau biar lebih afdol gitu. Tapi kalau misalnya mau disemprot degreaser juga boleh. Terutama di bagian sela-selanya nih. Wah gila kotorannya. Ini kalau kelihatan bisa kelihatan sampai bersih itu kan cukup satisfying ya. Nah, apa sih satisfying dulu? Tapi emang bener. Ya kan udah kelihatan bersih dibanding yang tadi itu. Yang tadi kan kacau banget ya. Habis karena lumpur. Sebelum nanti akhirnya kita grease ulang. Oke, tetap kita harus grease ulang, jangan lupa. Poin penting. Ini kalau ada cotton bud ya, bisa dipakai nih untuk bagian dalamnya biar lebih detail. Oke, ini udah dibersihkan ya. Langkah pertama kita pasang pere dulu. Nih, pere kita udah ada. Nah, ini kan ada lubangnya nih, tinggal disangkutin gini. Oke, tapi sebelum itu kita grease dulu. Biar nanti nggak karatan ya, dan lebih awet. Oke, kita ambil grease. Ini bisa di pere nih, luar atau dalam. Ini Get Rid Bike Pomade untuk grease-nya yang saya pakai 50.000 ya, satu jar gini 100 gram. Sebelum di grease pastikan ini udah kering dulu nih, soalnya kalau nanti masih ada di greaser ya percuma. Oke, ini udah masuk ya, kayak gini. Oke, kelihatan kan guys? Ini baru kita masukin cupnya. Nah, ini kan kayak ngunci gini nih. Baru habis itu
kita pasang catch-nya ya. Oke, ini untuk catch-nya kan ini ada apa sih namanya, lubangnya kayak gini ya. Yap, dikencengin dulu aja, yang penting dia nanti nyantol. Oke, cuman biar gampang, sorry sampai lupa kan, biar gampang nih di bagian ini juga kita kasih grease nih, biar ke depan kalau misalnya mau bongkar lagi dia nggak seret ya. Kencengin. Oke, kira-kira nih udah kenceng. Nah, ini lebih enak nih, apa namanya, pergerakannya nggak kayak tadi itu, lebih nyos gitu lah, lebih empuk, lebih pulen. Oke, ini kalau udah, ini kita pasang si baut ini lagi nih. Ini juga kita kasih grease ujungnya aja, dikit aja. Alright, nanti yang rada ribet. Jadi ini kan posisi awal gini nih, kita balikin. Oke, nah kan dia kayak ada tensionnya nih, nahan ya. Baru kita masukin bautnya. Bisa juga akhirnya, Pak. Oke, cukup kenceng. Nah dia udah ada yang nahan ya. Nih, sudah ada yang nahan. Yap, ini tinggal kita masukin di bagian clutch-nya nih. Ini apa, sudah kita pasang nih. Sekarang ini bagian clutch-nya ya, kita kasih grease biar nanti pas perpindahan atau pas gerak itu dia lebih nyaman. Yap, nih ini juga nih dikasih grease ya. Dalamnya juga boleh. Yap, Oke, kan dia gini nih, kalau misalnya ini ditarik kan dia ikutan muter ya. Tuh, kelihatan sih kalau ditarik kan dia ikutan muter nih. Nah, baru si rumahnya. Ini sekalian sama bagian ini deh. Yang harus diperhatikan ya, untuk bagian apa namanya, locknya, kalau misalnya RD-nya ada locknya. Jadi kalau ininya diputar kan nanti ini ikutan muter nih. Yap, tuh kalau diputar kan locknya ikutan naik nih. Nah, ini ada yang kalau diputar dia jadi makin besar, jadi kayak makin neken ya. Ini jangan sampai ke tuker, soalnya kalau nanti ketukar atau kebalik itu tuh repot, oke nanti kayak nggak jalan gitu. Oke, sekalian saya masukin. Moga-moga sih kelihatan ya. Nomor 2 nih. Oke, kalau si XT nih, Deore XT ya, dia tuh kayak ada settingan ini dari luar, jadi bisa tanpa harus ngebongkar untuk settingan clutch-nya. Itu dari luar bisa. Kalau SLX tuh udah nggak. Nah,
Oke, kita bisa atur nanti seberapa keras bagian locknya. Itu bisa diatur dari sini. Oke, semakin kenceng si locknya juga semakin keras ya. Oke. Sealnya udah, tinggal kita tutup lagi nih. Ini kalau mau dibersihin dulu boleh. Lap kan basah dan mengandung degreaser maksudnya. 2. Bautnya perlu digreasin nggak? Bebas sih kalau yang ini. Kalau mau di-grease juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kita masukinnya satu-satu ya. Jadi yang satu jangan dikencengin dulu nih. Yang penting masuk semua dulu. Baru nanti kencenginnya pas di bagian akhir. Pastikan rapat semua, nggak ada jeda ya atau sela. Oke, tanpa lock, dengan lock. Yap. Oke, nice. Alright, sekarang tinggal pulleynya nih, catchnya. Ini ada dua bentuk ya, yang bawah yang ini, untuk yang atas seperti ini. Ini juga ada apa namanya? Bushingnya. Ini kalau mau di grease boleh bagian bushing biar lebih ya setidaknya mengurangi gesekan lah, karena kan tadi udah di pakai di greaser ya, jadi biar lebih smooth. Walaupun dia sebenarnya kalau yang SLX ini nggak ada bearingnya nih. Yap, ini dari sisi satunya. Oke, nanti lalu yang kedua juga. Kita kasihin bushing di grease juga ya. Saya biasa pasang yang atas dulu. Yap. Sorry. Masukinnya gini, Pak. Pakai kunci 2 ya.
Ini teman-teman juga kalau misalnya mau ganti catch juga caranya kurang lebih sama. Yap. Ini dari sisi satunya. Kita kencangkan. Ini juga. Oke. Nice. Yap. Mungkin sisa-sisa grease bisa dilap ya, dibersihkan. Biar nggak nanti mengundang debu. Oke bro and sis, jadi ini RD yang sudah kita pasang kembali. Ya bentuknya udah normal ya, dan udah lebih smooth karena di dalamnya tadi seperti yang kita lihat kotorannya lumayan bukan lumayan sih, emang kotor ya, dan rawan karat juga kalau nggak dibersihin, makanya sering kita bersihin seperti tadi. Minimal 6 bulan sekali lah ya, 6 bulan sekali udah dipakai, terus baru kita deep clean seperti itu. Oke. Kalian bisa praktekkan ini di rumah, tonton lagi videonya pelan-pelan, dan apa ya, jangan dicepetin sih kalau bisa, biar nggak kelongkap gitu partnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian nggak yakin, ya udah tinggal bawa ke bengkel. Yang pasti sih ini tips berguna banget, terutama kalau kalian yang punya sepeda lebih dari satu. Karena apa ya, kalau dibawa ke bengkel semua kan lumayan tuh ya biayanya, jadi ya. Oke, kayak gitu. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di tips-tips berikutnya.